Engkau selalu gelisah, ingin menatap wajahku. Sesaat kemudian, dari kedua kening Kalayaksa maupun Udata, muncul semacam sinar kuning berpijar-pijar. Kedua sinar kuning itu bertemu, kemudian melayang-layang menuju sasaran yang dituju. Sementara itu, di rumah Udiani, seperti biasanya, penganut agama Buddha, Sarwapala, ayah Udiani, sedang melakukan meditasi, sehingga ia bisa merasakan adanya guna-guna yang akan memasuki rumahnya. Maka Sarwapala segera mengucapkan mantra penangkal. Berlasa kata dalam mantra, datang dan masuklah ke dalam bumiku. Cinta Kamajaya luruh ke dalam bumiku. Karena cinta suci tidak bersemi di ladang mantra. Kemudian di atas rumah Sarwapala, di langit lepas, terlihat dua sinar kelihatan sedang bergulat. Sebuah sinar kuning berpijar yang merupakan perwujudan Matra Udata dan Kalayaksa. Sedangkan sinar yang satu berwarna biru bening. Dalam pergulatan sinar itu, akhirnya sinar kuning meredup hingga akhirnya padam. Sementara itu, Udiani yang sedang tidur di kamarnya, gelisah dan terbangun. Panas sekali malam ini. Dan rasa panas ini lain dari biasanya. Aduh, kenapa kepalaku mendadak jadi pusing begini? Aku tadi seperti mimpi sesuatu yang aneh dan menakutkan. Kenapa tiba-tiba bulu kuduku berdiri? Udiani segera bangkit dari tempat tidurnya, berjalan terhuyung meninggalkan kamarnya. Di ruang tengah ia melihat ayahnya sedang meditasi. Pelan-pelan ia mendekati ayahnya. Tiba-tiba ayahnya membuka matanya, tetapi tetap dalam posisi dhyana mudra. Kedua tangannya terlentang saling bertindihan di bawah perutnya dan duduk bersila. Dengan tenang ia menegur anaknya. Udi, duduklah di sampingku. Apa yang terjadi, Bopo? Tenanglah, Udi. Udata dan Kalayaksa rupanya sengaja mau merusak batinmu. Tetapi jangan khawatir, ya. Semuanya sudah lewat. Aku sudah menangkalnya. Rupanya kata hatiku tidak salah. Iya, keresahan hati bisa diobati dengan melakukan hening. Kamu tahu apa yang aku maksudkan, bukan? Iya, Bopo. Duduk bersila, mengheningkan segala indera dan cipta, menyerahkan segalanya kepada Dewata. Sementara itu di padang terbuka, Kalayaksa dan Udata mengakhiri upacara pengiriman aji pelet pengikat hati kepada Udiani. Kalayaksa begitu yakin bahwa ajiannya sudah berhasil menembus dan mempengaruhi Udiani. Pakailah kembali pakaianmu, Udata. Kita tinggal menunggu hasilnya. Sebentar lagi Udiani akan merangkak dan bertekuk lutut di hadapanku. Ya, anak Sarwapala itu akan mencari dan datang kepadamu untuk minta kamu belai 3 hari lagi, ya. Loh, kenapa masih harus 3 hari lagi, Guru? Semua memerlukan proses, Udata. Selama 1 dan 2 hari ini, dia akan tersiksa oleh rasa kangen yang luar biasa kepadamu. Dan puncaknya terjadi pada hari ketiga. Saat itu dia sudah tidak tahan lagi. Kemanapun berada kamu akan dicarinya. Belajarlah sedikit sabar. Terima kasih, Guru. Udiani,
3 hari lagi kamu ada dalam pelukanku. Hari telah berganti. Kali ini di pelataran yang sedang dibangun Vihara Janalaya, semua pekerja kembali sibuk dengan tugasnya sendiri-sendiri. Sosok dinding candi itu sudah mulai membentuk sebuah bangunan yang cantik. Arca Sang Buddha dalam posisi duduk pada sebuah dampar dengan bentuk ukiran yang indah, tampak anggun. Sementara kedua arca, Avalokiteswara dan Wajrapani, yang duduk berhadapan di depan arca Buddha sudah selesai dikerjakan. Sementara itu, para biksu sedang mengadakan upacara ritual demi keselamatan dan kelancaran pembangunan vihara itu. Guna Dharma dan Dang Acarya Dalawa dengan cermat mengawasi keseimbangan dalam penempatan balok-balok batu yang digunakan sebagai bangunan atap. Namo tassa bhagavato. Satu, ayo, 1, 2, 3. Ayo angkat lagi. 1, 2, 3. Di Taman Tilem Sari Raja, Sri Maharaja Samaratungga sedang memanggil pendekar kepercayaannya, yaitu Purnawijaya, karena telah terdengar oleh Sri Maharaja bahwa ada kasak kusuk yang akan menggoncang kewibawaannya. Bagaimana pendapatmu, Purnawijaya? Kelihatannya suasana sudah semakin panas, Gusti Maharaja. Pangeran Balaputra Dewa sepertinya sengaja memecah belah rakyat Mataram menjadi 2 golongan yang sengaja diciptakan untuk saling bersaing, yaitu penduduk yang setia kepada Wangsa Sailendra dengan yang lebih setia kepada Wangsa Sanjaya. Pikiran anak itu memang sangat sempit. Dia masih saja mempersoalkan masalah Trah, masalah Wangsa. Padahal seharusnya kita sudah harus bicara tentang sebuah negara yang bernama Mataram tanpa membedakan apapun. Karena rakyat sebenarnya juga tidak peduli mengenai Wangsa. Yang penting bagi mereka adalah bisa mendapatkan kemakmuran, aman dan mendapatkan perlakuan adil dari penguasanya. Itu suatu cita-cita yang luhur, Gusti. Tapi mungkin kecemasan Pangeran Balaputra Dewa cukup berdasar. Apa dasarnya? Sebab kalau Rakai Pikatan menyunting putri Pramodawardhani, maka nantinya sebagai pengganti Gusti, pasti sang Rakai yang keturunan Wangsa Sanjaya itu. Apa salahnya? Apa dia pikir anak keturunan mereka nanti sama sekali tidak memiliki darah Sailendra? Hah? Bukankah anak itu lahir dari rahim seorang Sailendra? Menurut pendapatku, justru perkawinan Rakai Pikatan dan anakku Wardhani akan menghilangkan perselisihan antara 2 wangsa. Ya. Itu juga sangat masuk akal, Gusti. Yang aku khawatirkan, Balaputra Dewa itu akan berbuat nekat. Sebab dia sering bertindak tanpa dipikirkan secara masak apa akibat dari perbuatannya itu. Untuk itulah kau kupanggil, Purnawijaya. Saya paham, Gusti. Kita harus berjaga-jaga dan mempersiapkan penanggulangan jika terjadi sesuatu. Kalau bisa sesuatu itu jangan sampai terjadi. Aku tidak ingin ada goncangan dalam masyarakat negeri ini. Baik, Gusti. Rakai Pikatan keluar dari pintu candi yang sedang diukir oleh beberapa pemahat. Sejenak ia mengamati para pekerja, lalu mendekatinya. Coba berhenti sebentar. Aku mau melihat. Sebentar ya. Ini lengkungannya diperhalus lagi, ya. Baik, Empu. Yang ini juga harus diperhalus. Ya? Ya. Baik, Empu. Bagus. Tuan, Ya. Tuan Rakai Pikatan, Ada apa? ada 2 orang utusan dari Mantiasih ingin bertemu Tuan. Utusan dari Mantiasih. Iya, Mau apa mereka? saya tidak tahu Tuan.
Mereka menunggu di sana. Katanya penting, Tuan. Baik. Ayo, antarkan aku. Baik, Tuan. Itu utusannya, Tuan. Ya. Ada apa Kisanak? Dapunta memohon Tuan Rakai Pikatan segera ke Mantiasi. Ada apa lagi ya? Kemarin aku sudah bertemu dengan Dapunta. Dan dia tidak mengatakan apa-apa. Hamba tidak tahu, Tuan. Beliau hanya berpesan ini sangat penting. Mari hamba antarkan, Tuan. Baiklah. Aku akan mengambil kuda dulu ya. Gunadarma melihat ada tamu asing yang ditemui Rakai Pikatan. Ia ingin tahu apa yang terjadi. Tetapi rupanya Gunadarma terlambat. Rakai Pikatan keburu memacu kudanya yang diikuti 2 utusan dari Mantiasih itu. Sementara itu, di hutan ke arah Mantiasih, berpuluh-puluh orang bersenjata sedang bergelantungan di atas pohon. Rupanya mereka sedang menunggu kedatangan seseorang. Melihat gerak-geriknya, mereka adalah prajurit yang terlatih. Ketika salah seorang di antara mereka melihat 3 penunggang kuda memasuki hutan itu, segera memberi tanda untuk bersembunyi. Sembunyi. Rakai Pikatan sama sekali tidak mempunyai prasangka buruk. Ia terus memacu kudanya. Tiba-tiba, sebuah pohon besar tumbang. Awas! Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Akan tamatkah riwayat Rakai Pikatan? Dan siapa yang merencanakan semua itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio Borobudur dalam kisah Cahaya Gaib di Bukit Keramat. Sampai jumpa.